Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Isni Nadia dengan NIM 22033111031. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Negosiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Purworejo. Penelitian ini dilakukan oleh Sylvia Pinangsari, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Yogyakarta pada tahun 2015. Langsung kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dilakukan si peneliti sehingga ia mampu merumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukannya. Nah, di sini saya melihat bahwa si peneliti menyadari keterampilan menulis sangat dibutuhkan pada kurikulum 2013, sehingga ia melakukan observasi dan wawancara ke sekolah tujuan. Lalu dari hasil observasi dan wawancara tersebut ditemukan beberapa masalah yang diduga menjadi identifikasi masalah pada latar belakang ini. Nah, di sini saya menemukan 3 identifikasi masalah yang tertulis di latar belakang. Salah satunya masalah yang dihadapi oleh guru yaitu guru masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional dalam pengajaran menulis teks negosiasi. Kemudian ditemukan juga bahwa siswa masih menganggap kegiatan menulis sangat susah ataupun sulit untuk dilakukan. Kemudian juga dari hasil observasi dan wawancara tersebut ditemukan juga bahwa hasil ataupun nilai rata-rata siswa dalam materi menulis teks negosiasi masih di bawah rata-rata dengan nilai 56. Sementara batas ketuntasan pada mata pelajaran ini adalah 75. Nah, dari beberapa identifikasi masalah tersebut yang tertulis di latar belakang, maka si peneliti dan juga laborator memberikan saran ataupun rekomendasi strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks negosiasi. Rekomendasi strategi yang disarankan yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Mengapa memilih strategi pembelajaran berbasis masalah ini? Karena strategi pembelajaran berbasis masalah ini dianggap mampu untuk menjadikan siswa untuk lebih berpikir kritis dalam menulis ataupun mengerjakan teks negosiasi. Nah, untuk merumuskan suatu masalah dalam penelitian tindakan kelas, setelah si peneliti mengetahui latar belakang masalah dari penelitian ini, maka ia akan mengidentifikasi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di latar belakang saya menemukan 3 identifikasi masalah. Dan di laporan penelitian tindakan kelas yang saya baca ini tertera 4 identifikasi masalah. Seharusnya identifikasi masalah yang tertera di laporan ini harus juga dipaparkan di latar belakang masalah. Jadi ada satu identifikasi masalah yang tidak dijelaskan ataupun tidak dituliskan di latar belakang. Nah, kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, seorang peneliti akan melakukan pembatasan masalah guna untuk mengetahui ataupun memberi batasan pembahasan yang akan dibahas pada penelitiannya. Nah, pada penelitian yang saya baca ini hanya menggunakan 2 batasan masalah. Yang pertama yaitu berfokus pada proses pembelajaran teks negosiasi. Kemudian yang batasan masalah kedua yaitu berfokus kepada hasil pembelajaran teks negosiasi menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, dari latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka seorang peneliti kemudian bisa merumuskan masalah sesuai dengan batasan masalah yang ia buat. Selanjutnya itu mengenai bagaimana kecermatan si peneliti dalam menyusun teori. Menurut saya, pada laporan penelitian tindakan kelas yang saya baca ini sudah cukup relevan. Mengapa saya katakan relevan? Karena kajian teorinya berkaitan dengan judul penelitiannya, di mana judul penelitiannya itu meningkatkan keterampilan menulis teks negosiasi
dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Purworejo. Jadi di sini si peneliti memberikan kajian teori mengenai keterampilan menulis teks negosiasi, kemudian juga membahas mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian juga membahas mengenai keterampilan menulis teks negosiasi menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi saya katakan sudah cukup relevan karena sudah berkaitan dengan judul penelitiannya. Nah, untuk acuan teori ataupun kemutakhiran dari penelitian ini juga saya rasa sudah cukup baik karena si peneliti menggunakan acuan teori yang sangat mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli yang digunakan, merupakan teori yang digunakan pada 5 sampai 10 tahun terakhir. Contohnya itu pada teori Jihad dan Harris pada tahun 2008 yang membahas mengenai hakikat ataupun pengertian dari pembelajaran. Nah, selain itu juga pada penelitian ini ditemukan juga menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitiannya, yaitu penelitian terdahulu pada tahun 2008 dan 2012. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan pada PTK yang saya unduh. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan pada PTK kali ini yaitu yang pertama teknik wawancara. Teknik wawancara ini akan ditujukan kepada guru dan juga siswa. Kemudian yaitu digunakan teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh nilai dari menulis teks negosiasi siswa di awal dan di akhir tiap-tiap siklus nantinya. Kemudian angket. Angket ini dipergunakan untuk memperoleh informasi awal dalam menulis teks negosiasi. Kemudian juga akan digunakan untuk memperoleh tanggapan siswa terhadap pembelajaran teks negosiasi dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, angket ini juga akan ditujukan kepada siswa dan juga guru. Kemudian observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai sekolah, siswa, dan guru sebelum melakukan penelitian dan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang terakhir, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dilakukan ataupun dibuat dalam bentuk foto maupun video. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri saya rasa sudah cukup baik karena menurut dari literatur yang saya baca mengenai teknik pengumpulan data dari Tokan tahun 2006, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara, sedangkan pada penelitian kuantitatif yang lazim digunakan yaitu angket, kuesioner, dan bisa juga dengan wawancara. Jadi mengapa saya katakan relevan ataupun saya katakan sudah cukup baik? Karena penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian menggunakan metode penelitian campuran. Jadi bisa dengan bisa kualitatif dan kuantitatif. Instrumen data pada penelitian tindakan kelas ini ditemukan beberapa instrumen, diantaranya yaitu pedoman wawancara, angket, catatan lapangan, lembar observasi, dan lembar penelitian keterampilan menulis teks negosiasi. Nah, dari instrumen ini juga saya rasa sudah cukup baik. Mengapa sudah cukup baik? Saya katakan sudah cukup baik karena instrumen penelitian adalah alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian yang disebut juga dengan teknik yang digunakan dalam penelitian. Jadi menurut saya instrumen penelitian ini harus berkaitan dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Jadi tadi di teknik pengumpulan data ada wawancara, maka di instrumen juga harus ada pedoman wawancaranya. Di teknik pengumpulan data tadi ada angket, maka di instrumen data juga harus ada angket. Dan
seterusnya. Bahas mengenai proses setiap siklus. Nah, pada penelitian tindakan kelas yang saya temui ini ataupun yang saya baca ini terdapat 2 siklus. Nah, di dalam setiap siklusnya memuat langkah-langkah yaitu perencanaan, implementasi tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, pada siklus yang pertama saya akan menjabarkan mengenai perencanaan. Nah, di siklus yang pertama ini terdapat perencanaan, yaitu seorang guru ataupun peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilakukan pemilihan strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Kemudian dari kedua tahapan tersebut, maka menyiapkan seorang guru tersebut ataupun peneliti tersebut menyiapkan materi tentang teks negosiasi menggunakan beberapa sumber baik itu dari buku ataupun lain sebagainya. Kemudian menyiapkan lembar observasi untuk pengamatan dalam proses berlangsung nantinya, baik itu pengamatan untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian menyiapkan catatan lapangan dan kamera yang akan digunakan untuk dokumentasi. Nah, setelah perencanaan tersebut, maka akan dilakukan implementasi tindakan. Nah, implementasi tindakan ini dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, setelah melakukan pertemuan kedua ini akan dilakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengamatan proses dan pengamatan produk. Kemudian, yaitu setelah melakukan pengamatan, maka akan dilakukan refleksi. Nah, dari refleksi ini kita akan mengetahui hasil yang didapatkan dari setiap siklus, baik itu siklus 1 maupun siklus 2. Nah, dari refleksi siklus 1, maka akan ditemukan hasil ataupun masalah-masalah yang belum tuntas pada siklus 1, kemudian akan dilakukan rencana perbaikan di siklus 2. Tidak berbeda dengan siklus 1, langkah-langkah siklus 1 masih sama dengan siklus pertama, yaitu perencanaan, terdapat juga implementasi tindakan, pengamatan, dan juga terdapat refleksi. Namun, hal yang paling signifikan yang sangat berbeda pada siklus 1 dan siklus 2 yaitu perubahan tema. Pada siklus 1 tadi menggunakan video pembelajaran sebagai bahan untuk ditonton oleh siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis teks negosiasi. Sementara pada siklus 2 si guru ataupun si peneliti mengganti tema menggunakan perdagangan dan kewirausahaan ataupun lain sebagainya. Nah, dengan tema ini diharapkan siswa bisa mencari masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi pada siklus 2 ini lebih menggunakan tema yaitu perdagangan dan kewirausahaan agar siswa lebih dekat ataupun lebih mudah untuk mengembangkan ide-ide mereka mengenai masalah-masalah yang terdapat di lingkungan sekitar mereka mengenai teks negosiasi. Selanjutnya, dari hasil siklus 2, maka ditemukanlah pada penelitian ini hasil sesuai dengan harapan dari si guru ataupun dari harapan si peneliti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data pada penelitian ini. Untuk membahas mengenai teknik analisis data pada penelitian yang saya baca ini, di sini saya menemukan bahwa si peneliti menggunakan teknik analisis data pretest dan posttest, di mana pretest adalah tes awal yang dilakukan sebelum siswa menerima perlakuan berupa pembelajaran menulis teks negosiasi menggunakan strategi berbasis masalah. Kemudian posttestnya adalah yaitu di mana tes akhir setelah siswa menerima perlakuan mengenai pembelajaran menulis teks negosiasi menggunakan strategi berbasis masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik pretest dan posttest. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.